Halo, Sobat Bayangan. Selamat datang kembali di Cerita Bayangan Malam. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang tak kalah mencekam. Sebuah kisah yang datang langsung dari pelosok Jawa Timur, dekat dengan kita di Surabaya. Siapkan diri kalian, karena dalam episode kali ini, kita akan membongkar tabir kematian beruntun yang menyelimuti keluarga Pak Budi, sebuah misteri kelam yang disebut-sebut akibat teror tenung bambu serumpun. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuatmu bertanya-tanya, apakah kejahatan tak kasat mata benar-benar ada di sekitar kita? Bagian 1, Kehidupan Harmonis Keluarga Sentosa. Di sebuah lembah hijau yang asri, tersembunyi sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah bermukim keluarga Pak Budi, sebuah potret keharmonisan dan kemakmuran yang menjadi teladan bagi tetangga. Pak Budi, sang kepala keluarga yang murah senyum, adalah sosok yang disegani sekaligus dicintai. Bersama Bu Lastri, istrinya yang lembut dan cekatan, mereka membangun biduk rumah tangga yang penuh berkah. Dua putra mereka, Andi si sulung dan Rian si bungsu, tumbuh dalam limpahan kasih sayang dan nilai-nilai luhur yang ditanamkan orang tua mereka. Rezeki keluarga Pak Budi seolah tak pernah putus, mengalir bagai mata air pegunungan yang jernih. Usaha mereka, yang tidak pernah digembar-gemborkan namun selalu membuahkan hasil nyata, menjadi sandaran hidup bagi banyak orang. Di lingkungan desa yang kala itu masih banyak pemuda kesulitan mencari pekerjaan, Pak Budi dengan tangan terbuka mengajak mereka bekerja di berbagai lini usahanya. Beliau percaya bahwa berbagi rezeki adalah kunci keberkahan. Keramahan Pak Budi bukanlah topeng. Setiap kali berpapasan dengannya, entah di jalan setapak desa atau di balai pertemuan, ia tak pernah luput menyapa dengan senyum tulus dan candaan ringan. Ayahku, yang tak hanya dikenal sebagai sesepuh desa berkat kebijaksanaannya, tetapi juga sebagai mekanik ulung, seringkali menjadi penyelamat bagi mobil Pak Budi yang rewel. Hubungan baik antara kedua keluarga ini telah terjalin puluhan tahun, saling membantu dalam suka maupun duka. Tak hanya dikenal atas kebaikan hati dan rezekinya yang melimpah, keluarga Pak Budi juga memegang teguh prinsip hidup. Mereka adalah contoh nyata dari keteguhan pendirian dan tak pernah silau oleh harta. Sebuah kisah yang masih sering diceritakan warga adalah ketika sebuah klinik kesehatan besar hendak dibangun di lingkungan desa. Proyek itu, yang kini telah berkembang menjadi rumah sakit swasta terkemuka, membutuhkan lahan yang cukup luas. Hampir semua warga setuju menjual tanah mereka, terlebih dengan iming-iming harga yang berkali-kali lipat dari nilai pasar. Namun, hanya keluarga Pak Budi yang menolak menyerahkan tanahnya. Bagi mereka, ada hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar materi. Mereka tidak ingin mengkhianati perasaan dan prinsip hidup mereka hanya demi uang sesaat. Kebahagiaan dan ketenangan jiwa jauh lebih utama daripada tumpukan harta. Kehidupan mereka adalah cerminan sejati dari sebuah keluarga yang harmonis, penuh berkah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bagian 2, Awan Gelap di Atas Keluarga Sentosa. Kehidupan keluarga Pak Budi yang semula tentram, perlahan mulai diselimuti awan gelap. Sebuah kenyataan pahit mulai terkuak ketika Bu Lastri, sang ibu yang menjadi pilar kekuatan keluarga, tiba-tiba jatuh sakit. Kondisinya memburuk drastis, jauh melampaui riwayat penyakit diabetes yang telah lama dideritanya. Hari-hari Bu Lastri kini lebih banyak dihabiskan di ranjang, tubuhnya tampak kian ringkih, dan sorot matanya seringkali memancarkan kesedihan mendalam. Kesehatan Bu Lastri yang terus menurun menimbulkan kekhawatiran besar. Ada firasat kuat yang menyelimuti hati Bu Lastri, seolah ajalnya sudah semakin dekat. Dalam kepasrahan namun dengan sisa tenaga, ia memanggil Andi, putra sulungnya yang berusia kepala 3. Suaranya lirih, namun pesannya begitu jelas dan mendesak. "Nak, ibu punya satu permintaan terakhir. Tolong segeralah menikah," ucap Bu Lastri, menatap Andi dengan penuh harap. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Bu Lastri tahu betul bahwa Andi adalah sosok yang cukup sulit dalam urusan jodoh. Sebelumnya, Andi dikenal sebagai pemuda yang tak acuh dan gemar menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sebuah perubahan besar telah terjadi pada diri Andi. Ia telah memutuskan untuk hijrah, meninggalkan kebiasaan lamanya, dan kini fokus membantu perekonomian keluarga. Kesadaran akan tanggung jawab dan kondisi kesehatan ibunya yang kian memburuk telah menumbuhkan kedewasaan dalam dirinya. Melihat kondisi ibunya yang kian melemah, hati Andi teriris. Ia merasa bersalah atas masa lalunya yang sia-sia. Dengan suara bergetar, Andi berjanji di hadapan ibunya, "Tenang saja, Bu. Jika saya sudah bertemu dengan jodoh yang tepat, saya tidak akan berlama-lama menunggu. Saya akan segera membina rumah tangga."
Janji itu diucapkan tulus dari lubuk hati terdalam, sebuah tekad untuk membahagiakan sang ibu di sisa waktunya. Takdir pun mempertemukan Andi dengan seseorang yang tak ia sangka. Dalam kesibukannya berdagang di luar kota, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Dita. Pertemuan itu bagai angin segar di tengah badai yang melanda keluarganya. Dita adalah sosok yang ceria, ramah, dan penuh perhatian. Andi merasa menemukan pelabuhan hati setelah sekian lama mencari. Namun, sedikit yang mereka tahu, bahwa dari sinilah, sebuah rentetan kejadian tak terduga dan bahkan tak masuk akal, akan dimulai, mengoyak kebahagiaan yang telah lama mereka dambakan. Bagian 3, Pertemuan dengan Dita dan firasat aneh sang ayah. Awal perkenalan Andi dengan Dita terasa bagai dongeng yang indah. Dita hadir sebagai sosok yang membawa keceriaan dan harapan baru dalam hidup Andi yang sedang berjuang. Di mata Andi dan sebagian kecil orang yang mengenalnya, Dita adalah gambaran sempurna seorang wanita, baik hati, penyayang, dan penuh perhatian terhadap keluarga Pak Budi. Meskipun ia tidak terlalu aktif dalam kegiatan masyarakat desa dan cenderung menjaga jarak dengan tetangga sekitar, banyak yang meyakini bahwa Dita pasti wanita yang baik. Keyakinan ini diperkuat oleh perubahan positif yang begitu drastis pada diri Andi, yang kini dikenal sebagai pemuda yang sangat baik dan bertanggung jawab. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Masa perkenalan yang cukup singkat, bahkan tidak sampai setahun, sudah cukup memantapkan hati Andi untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Suatu sore yang cerah, Andi tiba-tiba datang ke rumahku. Langkahnya mantap namun raut wajahnya menyiratkan sedikit kegugupan. Tujuannya adalah mencari ayahku, sesepuh desa yang dikenal pandai mencari hari baik untuk berbagai hajat, termasuk pernikahan. "Pak, saya mau minta tolong," ujar Andi kepada ayahku setelah dipersilakan duduk. Ayahku, yang sedang sibuk merapikan perkakas, sempat terkejut melihat kedatangan Andi yang mendadak itu. Namun, senyum ramah tak pernah lepas dari wajah ayah. "Wah, ada apa ini, Nak Andi?" "Sepertinya ada kabar bahagia," goda ayahku, matanya mengerling. Andi tersipu malu, lalu menjawab, "Hehe, begitulah, Pak. Saya ingin mencari hari baik untuk pertunangan dan pernikahan saya." Ayahku sontak tergelak. "Wah, sudah berani benar menikah, ya, Nak? Bukannya dulu selalu menghindar kalau disinggung soal ini?" Ledekan ayahku itu disambut tawarnya dari Andi. "Alah, ya memang sudah waktunya, Pak," sahut Andi santai, dan mereka berdua larut dalam tawarnya yang memenuhi ruangan. Setelah suasana mencair, ayahku kembali ke topik utama. "Jadi, calonnya orang mana, Nak Andi?" tanya ayahku dengan nada penasaran. Andi menjawab, "Alah, dekat saja, Pak. Dari desa Anggrek." Seketika itu juga, senyum di wajah ayahku memudar. Ekspresinya berubah kaget, dan ia terdiam seketika, seolah ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Keheningan tiba-tiba meliputi kami. Andi, yang menyadari perubahan raut wajah ayahku, merasa ada yang aneh. "Ada apa, Pak?" "Kok kaget?" tanya Andi, nada suaranya sedikit khawatir. Ayahku, dengan cepat berusaha menguasai diri dan kembali tersenyum tipis, meski terlihat jelas senyuman itu dipaksakan. "Hehe, tidak apa-apa, Nak." "Ya, selanjutnya bagaimana?" Ayahku berusaha mengalihkan pembicaraan, namun aku bisa merasakan ada kegelisahan yang tak terucapkan dari sorot matanya. Sebuah firasat buruk mulai merayap dalam benakku, seolah ada tanda bahaya yang tersembunyi di balik senyuman paksaan ayah. Bagian 4. Petuah, weton, dan arah jodoh yang ganjil. Setelah mencoba menutupi kegelisahannya, ayahku kembali fokus pada tujuan utama kedatangan Andi. "Jadi, Nak Andi, kamu mau minta tolong carikan hari yang baik untuk lamaran dan pernikahan, begitu?" Ayahku mengangguk pelan, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu dalam benaknya. Ia kemudian menjelaskan dengan nada bijak, "Sejatinya, Nak, semua hari itu baik, apalagi hari Jumat yang penuh berkah. Namun, ya namanya juga kita ini orang Jawa, ada aturan-aturan hidup di tanah Jawa yang sebaiknya kita ikuti, demi kelancaran dan kebaikan bersama." Andi mengangguk setuju, memahami filosofi yang disampaikan ayahku. "Oh alah, iya Pak, betul," sahutnya. Ayahku lalu melanjutkan, "Mas, sebelumnya saya minta maaf. Tapi ini penting. Weton Anda sama calonnya hari apa?" Weton, atau perhitungan hari lahir dalam kalender Jawa, adalah salah satu kunci utama dalam tradisi Jawa untuk melihat keselarasan jodoh. Andi, yang sudah mempersiapkan diri, segera menyodorkan selembar kertas kecil yang bertuliskan weton dirinya dan Dita.
Ayahku menerima kertas itu, membaca dengan saksama, dan manggut-manggut pelan. Ada kerutan di dahinya yang tak luput dari pengamatanku, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Setelah beberapa saat hening, ayahku kembali bersuara, "Kalau soal weton, nak, syukurlah wetonnya baik. Yang penting tidak jatuh pada hitungan wage atau pahing. Karena, menurut perhitungan Jawa kuno, weton yang geing tidak cocok, itu tidak bisa bersatu dengan baik." Wajah Andi terlihat lega mendengar penjelasan itu. Satu syarat penting telah terlewati dengan baik. Namun, ayahku melanjutkan penjelasannya dengan nada yang lebih serius, "Jika sampai nekat bersatu, nak, bisa terkena musibah. Musibah itu tidak melulu harus bertaruh nyawa, kadang rezekinya yang mati, atau bisa juga keharmonisan rumah tangga yang terenggut." Andi sedikit terhenyak mendengar kata musibah, namun ia tetap merasa tenang karena wetonnya dinyatakan baik. Setelah merasa cukup dengan urusan weton, Andi beralih ke pertanyaan berikutnya, yang juga tak kalah krusial dalam adat Jawa. "Kalau arahnya bagaimana, Pak?" "Baik apa tidak?" tanyanya penuh harap. Pertanyaan tentang arah jodoh ini merujuk pada arah mata angin asal calon pengantin dari kediaman pengantin pria, yang diyakini membawa pengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Ayahku terdiam sejenak, tatapannya menerawang jauh ke depan, seolah sedang melakukan perhitungan rumit dalam benaknya. "Hahaha, gumamnya pelan. "Sebelumnya saya minta maaf, nak." Ayahku memulai kalimatnya lagi, nada suaranya kali ini terdengar lebih berat. "Kalau menurut hitungan Jawa, arah perjodohan ini utara barat selatan timur, itu tidak bagus, nak." Mendengar pernyataan ayahku, senyum di wajah Andi sedikit memudar. Raut kekecewaan tak bisa disembunyikan. Namun, keinginan kuat untuk mempersunting Dita jauh lebih besar daripada kekecewaan sesaat itu. Andi tetap berupaya mencari celah, ia bertanya kembali, "Apa tidak bisa diusahakan, Pak?" Ada secercah harapan dalam suaranya, seolah memohon agar ada jalan keluar dari ketentuan yang kurang baik ini. Aku bisa melihat betapa besarnya tekad Andi untuk tetap melanjutkan rencana pernikahannya, meskipun ada tanda-tanda yang kurang menguntungkan. Bagian 5, syarat keyakinan dan tirakat semalam suntuk. Mendengar pertanyaan Andi yang penuh harap, ayahku, dengan ketenangan yang khas, bangkit dari duduknya. Langkahnya perlahan menuju ke bagian depan pondok kecil kami, tempat di mana ayah sering melakukan ritual atau merenung. Dari laci tua yang selalu tersimpan rapi, ayah mengambil sebatang dupa dengan aroma rempah yang khas. Ia membakarnya, api kecil menjilat ujung dupa, mengeluarkan kepulan asap tipis yang semerbak. Dupa itu kemudian ditancapkan perlahan di tanah, di samping sebuah pot tanaman hias yang selalu terawat. Aroma harum dupa mulai memenuhi udara, menciptakan suasana yang lebih khusyuk. Ayahku tidak langsung menjawab Andi. Ia mulai mondar-mandir di depan pondok, sesekali memejamkan mata, jemarinya bergerak-gerak pelan seolah sedang merapal sesuatu atau menghitung. Terlihat jelas ia sedang berpikir keras, mencoba menemukan sebuah solusi atau jalan keluar dari perhitungan adat yang kurang menguntungkan ini. Keheningan menyelimuti kami, hanya ada suara jangkrik dari kejauhan dan desiran angin yang menerpa pepohonan. Aku tahu, ayahku sedang berjuang dengan segala kemampuannya untuk membantu Andi. Setelah beberapa saat, ayahku berhenti mondar-mandir. Ia menatap Andi dengan sorot mata yang penuh kearifan. "Bisa, nak," ucap ayahku, suaranya tenang namun mengandung kekuatan. "Tapi ada syaratnya." "Syaratnya tidak berat, nak. Hanya saja, kamu harus bisa percaya." Andi mengerutkan keningnya, sedikit bingung dengan maksud percaya yang disampaikan ayahku. "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanyanya, ingin penjelasan lebih lanjut. Ayahku tersenyum tipis. "Cukup dengan rasa percaya yang kuat, bahwa nantinya semua akan baik-baik saja, nak. Percaya bahwa takdirmu akan berjalan dengan lancar dan bahagia. Nanti, aku akan carikan caranya untuk jalan keluar dari segala rintangan yang mungkin ada." Ayahku menekankan pentingnya keyakinan dan kepasrahan pada takdir, sebuah prinsip dasar dalam kepercayaan Jawa. Ia ingin Andi tidak hanya mengandalkan perhitungan, tetapi juga kekuatan batin dan spiritual. Mendengar penjelasan ayahku, wajah Andi berubah cerah. Sebuah tekad membara terpancar dari sorot matanya. "Insya Allah, Pak, saya sanggup," jawab Andi mantap, tanpa ragu. Ia siap melakukan apapun demi pernikahannya dengan Dita. Ayahku mengangguk puas. "Kalau begitu, ya sudah, nak. Besok sore kamu kemari lagi. Malam ini, aku akan tirakat dulu mencari solusinya."
Tidak apa-apa, kan? Tirakat yang dimaksud ayahku bukanlah sekadar ritual biasa. Itu adalah sebuah laku spiritual yang mendalam. Tidak tidur semalaman suntuk, berpuasa dari segala aktivitas duniawi, sambil memohon pertolongan pada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan petunjuk dan jalan terbaik. Ini adalah bentuk kepasrahan dan usaha spiritual ayahku untuk membantu orang lain. Iya, Pak, tidak apa-apa, jawab Andi. Setelah itu, Andi beranjak pergi, meninggalkan kami dengan sejuta harapan. Malam itu, seperti yang dijanjikan, ayahku benar-benar tidak tidur. Ia menghabiskan malam dalam keheningan pondok, bermunajat dan merenung, hingga mentari pagi menyingsing. Kami semua berharap, hasil dari tirakat semalam suntuk ayahku akan membawa kabar baik bagi masa depan Andi dan Dita. Bagian 6, awal mula serangkaian duka yang tak berkesudahan. Setelah pertemuan antara Andi, Pak Budi, dan ayahku di sore hari yang dijanjikan, suasana hati terasa sedikit lebih lega. Kami semua menyimpan harapan besar agar solusi yang ditemukan ayahku dapat membawa kebaikan bagi rumah tangga Andi kelak. 1 bulan pun berlalu setelah hari penting itu, namun tak ada kabar sama sekali dari Andi. Kesibukannya sebagai pedagang membuatnya jarang terlihat di desa. Justru, yang kini sering aku temui adalah Pak Budi. Hampir setiap pagi, aku berpapasan dengannya di tempat tukang sayur keliling yang biasa mangkal di ujung gang. Pak Budi terlihat sedang berbelanja, mengisi keranjang dengan sayuran segar, seolah ia bertanggung jawab penuh atas urusan dapur di rumah. Pak Budi, belanja? Sapaku ramah suatu pagi, mencoba memulai percakapan. Pak Budi menoleh, senyum tipis tersungging di bibirnya yang kini terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya. Walah, ini Tadina Ayu. Iya, nak, jawabnya dengan suara yang terdengar sedikit lesu. Ia kemudian melanjutkan, seolah menumpahkan sedikit beban di hatinya, mau bagaimana lagi sekarang, nak? Sudah tidak ada istri, apa-apa harus sendiri, nak. Mendengar kalimat itu, aku merasakan sentuhan kesedihan. Kehilangan Bu Lastri jelas meninggalkan lubang besar dalam hidup Pak Budi. Yang sabar ya, Pak, ujarku, mencoba menghibur. Kenapa tidak beli sayur matang saja? Lebih praktis. Aku mencoba memberikan solusi, berpikir agar Pak Budi tidak terlalu direpotkan. Namun, Pak Budi menggeleng pelan. Tidak, nak. Rian minta sayur bening saja, gampang masaknya. Kalau lagi sakit memang aneh-aneh mintanya. Seketika aku terkejut. Rian sakit? Tanyaku, karena selama ini aku tidak pernah mendengar kabar tentang Rian. Dari percakapan singkat itu, aku baru tahu bahwa Rian sedang sakit. Pak Budi lantas bercerita, bahwa sejak kepergian ibunya sekitar 20 hari yang lalu, kondisi Rian memang sangat memprihatinkan. Ia susah makan, hanya mau makanan tertentu, dan sering sakit-sakitan. Padahal, baru saja Rian menuntaskan pendidikannya dan berhasil wisuda. Namun, justru setelah wisuda itu, semangat hidupnya seolah lenyap bersama perginya sang ibu. Andi, sebagai anak sulung, kini harus menggantikan peran bapaknya dalam mencari nafkah, dan sementara ini ia fokus merawat Rian. Genap 1 bulan sudah Bu Lastri meninggal. Suatu sore, saat aku duduk santai di teras rumah, menikmati angin sepal-sepai, tiba-tiba pandanganku tertuju pada sebuah mobil sedan hijau tua. Bodinya sudah tak sedap dipandang, banyak goresan dan penyok di sana-sini, dan suaranya terdengar pating kreyot saat melaju perlahan dari arah gang rumah Pak Budi. Dari kaca kemudi yang sedikit buram, terlihat jelas itu Andi. Di sebelahnya, duduk Pak Budi yang tampak semakin ringkih, dan di jok belakang, ada Rian yang terkulai lemas. Hatiku langsung was-was. Ada apa lagi ini? Kemana mobil mewah Andi yang berwarna putih itu? Aku berlari ke belakang, mencari ayahku, untuk menanyakan perihal mobil yang tak biasa ini. Pak, mobilnya Pak Budi ganti sedan itu tadi? Hijau, jelek, reot semua, tanyaku tak sabar. Ayahku menoleh, ekspresinya tenang. Iya, kenapa? Kamu tidak tahu? Ya baru ini aku tahu, Pak. Lalu mobilnya yang silver kemana? Tanyaku lagi. Aku tahu, Pak Budi memiliki mobil pribadi berwarna silver yang cukup terawat, dan Andi punya mobil mewah berwarna putih. Ayahku menghela napas panjang. Sudah dijual untuk berobat Rian, nak. Rian itu habis sakit, operasi usus buntu. Aku terkejut. Kabar ini sungguh mengejutkan dan membuatku prihatin. Demi mendapatkan informasi yang lebih akurat dan menyeluruh, aku memutuskan untuk mencari Mas Doni,
mantan kakak iparku yang juga sahabat karib Andi. Ia pasti tahu lebih banyak. Mas, Rian sakit ya? Tanyaku saat bertemu Mas Doni. Iya, Non, jawab Mas Doni dengan nada prihatin. Sejak ibunya meninggal, dia susah makan, mau makan pun cuma mie instan. Ya Allah, kasihan ya, Mas, ujarku. Tadi aku lihat Pak Budi sama Andi naik mobil sedan hijau jelek itu, ada Rian di jok belakang, mereka mau kemana, Mas? Mas Doni menghela napas. Mau ke rumah sakit. Katanya bekas operasi pertama infeksi, Non. Sebab Rian susah diatur soal makannya, disuruh puasa soal makanan pantangan tidak bisa. Aku semakin terkejut. Astagfirullah, kok sampai begitu? Apa tidak ada yang memperhatikan makanannya? Istri Andi kan perawat, apa dia tidak membantu mengurus Rian? Pertanyaan terakhirku ini keluar begitu saja, tanpa menyadari dampak yang akan ditimbulkannya. Mas Doni menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan namun tertahan. Bagian 7, terkuaknya tabir pahit dan kecurigaan yang tumbuh. Pertanyaanku tentang mengapa Dita, yang berprofesi sebagai perawat, tidak mengurus mertuanya yang sakit, seolah membuka kotak Pandora. Mas Doni menatapku dengan sorot mata yang penuh arti. Ada campuran kesedihan, kemarahan, dan rasa frustrasi di dalamnya. Ia menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu yang berat. Oh alah, Non, Mas Doni memulai, suaranya pelan dan tertahan, kamu belum dengar ya? Ia jeda sejenak, menatapku lurus-lurus, baiklah, akan kuberitahu. Sejak Bu Lastri sakit parah, Dita itu sudah tidak pernah mau diajak ke sini. Kalimat itu meluncur begitu saja, bagaikan pisau yang mengiris keheranan hatiku. Kamu tahu kenapa Bu Lastri sampai drop kondisinya? Lanjut Mas Doni, nada suaranya berubah menjadi lebih getir. Karena Dita itu minta mobil baru. Aku terperangah. Mobil baru? Di tengah kondisi Bu Lastri yang sakit parah? Pikiranku langsung melayang pada mobil mewah putih milik Andi yang kini tak terlihat batang hidungnya. Mas Doni melanjutkan penjelasannya dengan nada yang penuh kekecewaan. Lalu, Andi itu meminta uang kepada bapaknya untuk membeli mobil itu. Ia menggelengkan kepala. Mereka berdua ini, Andi dan Dita, sudah mau cerai, Non. Kamu tahu kenapa? Karena Dita ini serakah sekali dengan harta mertuanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Mas Doni bagai pukulan telak. Bayangan tentang keluarga bahagia yang kukenal, kini runtuh berkeping-keping. Dita itu tidak peduli asal Andi bisa mendapatkan uang. Non, Mas Doni terus bercerita, sampai Andi rela berjualan durian dan susu itu, ya gara-gara si Dita. Aku baru menyadari, bahwa selama ini aku melihat Andi begitu gigih berdagang, bahkan menjual durian dan susu segar yang dulu jarang ia lakukan, ternyata ada cerita pahit di baliknya. Itu bukan semata-mata karena semangatnya untuk hijrah, melainkan desakan dan tuntutan dari istrinya. Bahkan, mobil pribadi Pak Budi, yang silver itu, sampai habis terjual, tambah Mas Doni, membuatku semakin terkejut. Mobil silver yang selama ini menjadi andalan Pak Budi, kini tinggal kenangan. Harta benda mereka, yang dulu melimpah, kini ludes tak bersisa demi memenuhi tuntutan Dita. Padahal, lanjut Mas Doni, suaranya syarat kepedihan, mereka itu orang baik, Non. Suka memberi pekerjaan kepada kami, para pengangguran. Sekarang malah habis-habisan, tidak punya apa-apa. Aku terdiam 1000 bahasa, mencerna setiap detail informasi yang baru saja ku dengar. Ada perasaan campur aduk antara terkejut, sedih, dan marah. Ternyata, selama ini kenyataan tak seindah yang kulihat dari luar. Semua kebahagiaan dan kemewahan yang sempat terlihat pada keluarga Andi setelah menikah, hanyalah fata morgana. Kabar ini menguatkan apa yang selama ini menjadi bisik-bisik tetangga, bahwa Dita bukan orang yang baik. Namun, tak ada yang menyangka bahwa keburukan itu bisa sefatal ini, meruntuhkan pilar-pilar kehidupan keluarga Pak Budi secara perlahan namun pasti. Kecurigaan samar yang sebelumnya hanya berani terucap dalam bisikan, kini mulai berwujud nyata dan terasa semakin kuat. Bagian 8, kontrakan di kota dan duka yang tak berujung. Keesokan harinya, seperti sebuah adegan yang berulang, sedan hijau tua yang reot itu kembali terlihat. Mobil itu berbelok perlahan memasuki gang sempit di depan rumah kami. Dari dalamnya, turunlah Andi, wajahnya tampak lelah dan sedikit murung, namun ia tetap melangkahkan kaki menuju rumahku. Mbak Ayu, Bapak ada, sapanya dengan suara serak. Oh, ada Mas, jawabku.
Sampean dari mana, Mas? Sini duduk dulu. Aku mempersilakan Andi duduk di bangku teras, merasa iba melihat kondisinya. Setelah sedikit menenangkan diri, Andi mulai bercerita. Dari kota seberang, Mbak. Menata kontrakan buat Rian, ujarnya. Aku mengerutkan kening, bingung. Loh, bukannya Rian sakit? Kok malah kontrak, Mas? Andi menghela napas. Iya, Mbak. Ini memang rencana baru. Biar dekat dengan rumah sakit, jadi kalau mau kontrol atau berobat tidak perlu bolak-balik. Kan lumayan jauh, Mbak, antara desa kita dengan kota seberang, ada 1,5 jam perjalanan. Kasihan Rian kalau kelamaan di jalan, badannya pasti makin drop. Penjelasannya masuk akal, namun tetap saja, ada rasa sesak di dadaku membayangkan keluarga ini harus berkorban begitu banyak. Oh ya Mas, betul juga, ujarku membenarkan. Lalu Pak Budi di mana, Mas? Sementara menjaga Rian di kontrakan, Mbak, jawab Andi singkat. Setelah percakapan singkat itu, Andi menyatakan tujuan utamanya datang ke rumah kami. Ia ingin meminta tolong ayahku untuk memperbaiki mobilnya yang semakin sering rewel. Ayahku, dengan sigap mulai mengutak-atik mesin sedan hijau itu. Setelah beberapa waktu, mobil itu akhirnya selesai diperbaiki. Andi pun berpamitan pulang untuk mengambil baju-baju Rian dan Pak Budi yang akan menetap sementara di kontrakan. Mbak, aku pulang dulu ya, pamit Andi. Iya, Mas. Saya doakan semoga Rian cepat pulih ya, Mas. Amin, ucapku tulus. Sejak hari itu, selama berhari-hari, bahkan genap 3 bulan lamanya, aku sering melihat sedan hijau itu. Mobil itu pulang pergi melintasi gang rumah kami yang saling bertemu di perempatan kecil di depan rumahku. Setiap kali melintas, aku selalu berharap ada kabar baik dari Rian. Namun yang terlihat hanyalah kesibukan Andi dan keheningan di rumah Pak Budi. Hingga suatu pagi, sebuah pengumuman dari pengeras suara musola di depan rumahku mengejutkanku yang masih baru bangun tidur. Aku melihat dari jendela, tiba-tiba para pemuda desa berkumpul ramai-ramai, bergotong royong mengeluarkan kursi plastik dan menaikkannya ke mobil pick-up. Itu adalah tanda yang jelas bahwa ada rumah yang sedang berduka. Kakiku spontan melangkah keluar, menghampiri kerumunan. Mas, siapa yang meninggal? Tanyaku cemas kepada salah satu pemuda. Mas Doni, yang juga ada di sana membantu, menyahut dengan wajah lesu. Rian, Non. Seketika badanku lemas. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, lirihku, air mata mulai menggenang. Hatiku dirundung kesedihan dan keheranan yang mendalam. Mengapa bertubi-tubi keluarga Pak Budi mendapatkan ujian seberat ini? Baru 100 hari lalu Bu Lastri meninggal, kini Rian menyusul. Namun, aku masih mencoba berpikir positif, mungkin ini memang sudah takdir, bahwa Rian tidak mampu melawan sakitnya yang semakin parah. Aku terduduk lemas di bangku teras. Tak lama kemudian, Mas Doni mendekatiku, ia juga merasakan keheranan yang sama. Kasihannya, Non, ujarnya pelan. Sebelum meninggal, Rian bilang, katanya mau ikut ibu saja. Mungkin dia pesimis merasa tidak bisa sembuh. Iya, Mas, kasihan sekali, balasku. Padahal dia anak baik, harapan besar Pak Budi selain Mas Andi. Sejak meninggalnya Rian, banyak tersiar kabar kurang sedap di kalangan warga. Ada yang berbisik-bisik, merasa ada yang tidak beres menimpa keluarga ini. Keluarga yang dulu sangat bahagia, dan bahkan mampu membahagiakan orang lain dengan memberi pekerjaan, kini seolah dihabisi satu persatu. Warga mulai merasa resah dan khawatir akan keselamatan Pak Budi dan Andi yang tersisa. Sebuah awan kelam seolah menggantung di atas keluarga Sentosa. Bagian 9, Jejak Teluh Bambu Serumpun yang Menghantui. Kabar duka kepergian Rian menyisakan kegelisahan mendalam di hati seluruh warga. Bisik-bisik dan dugaan tak sedap kian santer terdengar. Keluarga yang dulu menjadi mercusuar kebahagiaan dan kemurahan hati, kini seolah dihantam badai yang tak berkesudahan, kehilangan anggotanya satu persatu secara misterius. Di tengah suasana duka yang masih pekat, suatu sore yang terasa begitu sendu, Pak Budi datang ke rumah kami. Tubuhnya terlihat semakin kurus, seolah beban hidup yang bertubi-tubi telah mengikis habis vitalitasnya. Raut wajahnya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Mbak Ayu, bapaknya ada? Tanya Pak Budi dengan suara yang parau, nyaris tak terdengar. Ada, Pak, di pondokan belakang, jawabku, merasakan kesedihan yang sama. Aku mempersilakan Pak Budi masuk,
Hatiku teriris melihat kondisinya. Pak Budi kemudian melangkah gontai menuju pondokan ayahku yang terletak di bagian belakang rumah. Di sanalah, ayahku sering menerima tamu yang membutuhkan nasihat atau pertolongan spiritual. Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan, namun percakapan itu berlangsung hampir sekitar 2 jam lamanya. Dari dalam pondok, samar-samar terdengar suara ayahku yang tenang dan suara Pak Budi yang sesekali meninggi, seolah menahan emosi yang meluap. Ketika akhirnya mereka keluar dari pondokan, ayahku terlihat merangkul bahu Pak Budi dengan erat, seolah memberikan kekuatan. Ada raut prihatin yang mendalam di wajah ayahku. "Yang sabar ya, Pak," ujar ayahku dengan suara lembut, "insya Allah saya bantu, kita cari sama-sama jalan keluarnya." Pak Budi mengangguk pelan, air mata menggenang di pelupuk matanya. "Iya, Mas, matur nuwun sanget nggih," ucapnya terbata-bata, penuh rasa terima kasih. Setelah itu, Pak Budi berlalu, meninggalkan kami dengan hati yang bertanya-tanya. Tak sabar, aku langsung menghampiri ayahku setelah Pak Budi pergi. "Pak, ada apa dengan Pak Budi?" tanyaku penuh penasaran dan khawatir. Ayahku menghela napas panjang, sorot matanya menunjukkan keseriusan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kasihan, Nak," ayahku memulai penjelasannya. "Keluarganya sedang diincar." "Maksud Bapak?" Aku terkesiap. Kata "diincar" terdengar begitu menyeramkan. Ayahku kemudian menceritakan sebuah rahasia yang selama ini belum terungkap. Waktu Rian masih dirawat di rumah sakit di kota seberang, Pak Budi sempat bertemu dengan orang tak dikenal, ujar ayahku. Orang itu menanyakan mengapa Rian bisa sakit separah itu. Dan ternyata, Nak, orang itu kemudian memberitahu Pak Budi bahwa ada yang tidak beres dengan keluarganya. Ayahku menghela napas lagi, seolah sedang menimbang kata-kata yang tepat. Mendengar awal mula cerita Pak Budi, orang itu langsung mengambil kesimpulan bahwa Pak Budi sedang diteluh. Sebuah kata yang membuat bulu kuduku merinding. Nama teluhnya, Nak, adalah tenung bambu serumpun. Astagfirullah, seruku, tak percaya. Tega benar ya, Pak, orang yang melakukan itu. Oh iya, Pak, tenung bambu serumpun, itu yang bagaimana, Pak? Aku ingin tahu lebih detail tentang ilmu hitam yang begitu mengerikan itu. Ayahku menjelaskan dengan nada serius. Kamu tahu bambu serumpun, Nak? Atau bambu yang tumbuhnya bergerombol jadi satu, rapat? Aku mengangguk. Nah, artinya, teluh itu akan menghabiskan kerumunan atau anggota keluarga yang menjadi sasaran, satu persatu, hingga habis. Seperti bambu serumpun yang ditebang satu persatu sampai tak tersisa. Aku bergidik ngeri membayangkan kejamnya perbuatan itu. Sebuah perbuatan yang sangat biadab bagi orang sebaik Pak Budi. Ayahku melanjutkan, aku sudah berpesan pada Pak Budi agar lebih meningkatkan ibadah. Kalau perlu, agar rumah yang ia tempati sekarang dijual saja. Bapak khawatir kalau teluh itu ditanam di rumahnya. Nak. Sejak percakapan itu, kecurigaan warga masyarakat semakin menumpuk pada kehadiran Dita sebagai menantu di keluarga ini. Mereka mulai mengaitkan semua kemalangan yang menimpa keluarga Pak Budi dengan kedatangan Dita. Setiap hari, ayahku sibuk dengan tirakatnya, berusaha keras mencari jalan keluar untuk Pak Budi, memohon petunjuk agar kejahatan itu bisa dihentikan. Namun, waktu terus berjalan, dan duka seolah belum mau beranjak dari keluarga Sentosa. Bagian 10, akhir tragis sang kepala keluarga dan pelajaran berharga. Meskipun ayahku telah giat bertirakat setiap hari, berusaha sekuat tenaga mencari penangkal dan jalan keluar untuk Pak Budi, duka seolah enggan beranjak dari keluarga Sentosa. Waktu terus bergulir, membawa serta ketidakpastian dan ketakutan. Hingga suatu hari, genap 8 bulan sepeninggal Bu Lastri, kami kembali dikejutkan oleh pemandangan yang menyayat hati. Sedan hijau tua itu, yang kini semakin lusuh dan reot, terlihat lagi berlalu lalang di jalan gang rumah kami. Dari kaca mobil yang buram, kulihat Andi di kursi kemudi, dan di jauh penumpang, duduk Pak Budi yang tubuhnya semakin hari semakin kurus, seolah energinya telah terkuras habis oleh rentetan musibah. Aku merasakan prihatin yang amat dalam, namun tak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan. Setiap kali aku melewati rumah Pak Budi, aku tak lagi melihat beliau di sana. Rumah yang dulu selalu ramai dan penuh tawa itu kini menjadi semakin gelap dan sepi. Andi, sebagai satu-satunya tulang punggung yang tersisa, harus sibuk bekerja keras menggantikan peran bapaknya, mencari nafkah demi kelangsungan hidup. Ia jarang sekali berada di rumah. Hingga suatu pagi, kembali terjadi pemandangan yang sudah mulai akrab namun selalu menyesakan dada. Di musola depan rumahku,
ramai para pemuda berkumpul. Mereka bergotong royong mengeluarkan perkakas kematian dari gudang musola. Seketika kakiku lemas. Siapa lagi ini yang meninggal? Batinku, jantungku berdegup kencang. Firasat buruk kembali menghantam. Dari kejauhan, kulihat Mas Doni ikut sibuk di antara kerumunan. SSTT, Mas, sini, panggilku lirih, meminta Mas Doni mendekat. Mas Doni menghampiriku dengan wajah yang tak kalah lesunya. Iya, Non, ada apa? Siapa yang meninggal, Mas? Tanyaku, nyaris berbisik. Dengan suara berat dan tatapan kosong, Mas Doni menjawab, Pak Budi, Non. Seketika mataku terbelalak. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Bagaimana mungkin? Beberapa hari lalu beliau masih datang ke sini, bertemu aku dan ayah. Benaran, Mas? Tanyaku lagi, berharap ini hanya mimpi buruk. Iya, Non, Mas Doni mengangguk, membenarkan. Kapan hari beliau baru dari sini? Mas, ketemu aku sama bapak, beliau sehat, ujarku, air mata mulai menetes. Memang tidak sakit, Non, jelas Mas Doni. Tadi pagi ditemukan sudah tergeletak di lantai depan kamar mandi, sudah meninggal. Tidak ada yang tahu persis kejadiannya. Tahu-tahu waktu Mas Andi sudah bangun tidur, beliau sudah tidak bernyawa. Astagfirullah, kasihan sekali ya, Mas, hanya itu yang bisa kuucapkan. Duka ini sungguh tak tertahankan. Keluarga yang dulu begitu utuh, kini tersisa Andi seorang diri. Setelah itu, kami semua melayat ke rumah duka. Kulihat raut wajah penuh sesal terlihat jelas di wajah ayahku. Mungkin ia merasa belum sempat menemukan jalan keluar yang tuntas untuk Pak Budi. Tak ingin kecolongan lagi, ayahku secara khusus memberikan wejangan dan nasihat penting untuk Andi. Nah Andi, agar kamu tak lagi menempati rumah ini lagi, kata ayahku dengan tegas. Kalau perlu, jual saja rumah ini. Andi terdiam, mendengarkan dengan saksama. Ayahku melanjutkan penjelasannya, karena menurut bapak, untuk melepas pengaruh santet atau teluhnya, rumah itu tidak boleh ditinggali oleh anggota keluarga sentosa lagi. Teluh itu bukan hanya mengikat pada penghuni, tapi juga mengikat pada rumahnya. Sebuah penjelasan yang membuatku merinding membayangkannya. Sejak saat itu, Andi tidak pernah lagi tinggal di rumahnya sendiri. Rumah itu kini hanya sesekali digunakan untuk berkumpul dengan teman-temannya di siang hari. Setelah itu ia akan pergi tanpa menginap. Ia seolah hidup berpindah-pindah, tak lagi memiliki tempat tetap yang bisa disebut rumah. Untuk siapa pengirim teluh itu? Entahlah, ayahku tidak mau ikut campur dalam urusan itu. Namun, yang jelas, kecurigaan warga semakin kuat tertumpu pada Dita, menantu yang tak pernah terlihat di masa-masa sulit keluarga ini, justru hadir membawa serangkaian masalah. Kini, tak lama berselang, Andi sudah resmi bercerai dengan Dita. Meskipun di luar sana semua orang menyalahkan Dita atas runtuhnya keluarga ini, mereka semua mungkin lupa bahwa dulu ada pihak lain yang ingin membeli tanah Pak Budi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari seharusnya, namun ditolak mentah-mentah. Namun sudahlah, aku tidak mau ikut campur lebih jauh dalam masalah ini. Biarlah Yang Maha Adil yang memberikan keputusan terbaiknya kelak. Meskipun di dunia bisa bersembunyi di balik kegelapan, di akhirat nanti tak akan mampu berlari dari pertanggungjawaban. Dari kisah pilu yang menimpa keluarga Andi, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Sekalipun kita adalah orang yang baik, tak berarti tak ada yang membenci. Tetaplah berbuat baik, maka kebaikan itu pada akhirnya akan kembali padamu, meski kadang dalam wujud yang tak terduga. Namun, satu hal yang pasti, 1000 kebaikan yang telah kita lakukan, seringkali tak akan terlihat di mata seorang pembenci, karena hati mereka telah dibutakan oleh dengki. Itulah kisah pilu yang menimpa keluarga Pak Budi, sebuah tragedi yang membuka mata kita tentang sisi gelap yang mungkin tersembunyi di balik keharmonisan. Cerita ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah pengingat bahwa kebaikan hati pun bisa diuji oleh dengki dan niat jahat. Semoga arwah mereka yang telah tiada mendapat tempat terbaik, dan semoga Andi diberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Jika kalian merasa tersentuh atau mendapatkan pelajaran dari kisah ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat atau pengalaman serupa yang pernah kalian dengar, dan yang terpenting, subscribe ke Cerita Bayangan Malam agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya di episode mendatang. Sampai jumpa di bayangan malam berikutnya.